Raka Setiawan, seorang pemuda yang lahir dan besar di desa terpencil Kembang Jati. Desa yang indah, tapi tidak untuknya. Baginya, Kembang Jati adalah penjara kemiskinan yang mengurungnya sejak lahir. Setiap hari ia melihat mantemonnya pergi merantau, lalu kembali dengan mobil mewah dan pakaian mahal. Sementara dirinya masih berkutat dengan lumpur sawah dan rumah reyot peninggalan kakeknya. Rasa putus asa itu semakin hari semakin menggerogoti jiwanya. Ia merasa hidupnya tidak punya harga, tidak punya masa depan. Setiap malam, di balik dinding bambu rumahnya, Raka hanya bisa menatap lenggit-lenggit yang bocor, membayangkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan di mana ia dihormati, di mana ia bisa membeli apapun yang ia inginkan. Tapi, bagaimana caranya? Bekerja keras sudah ia lakukan. Merantau tanpa bekal pun pernah ia coba, namun gagal. Keputusasaan membawanya ke jalan pintas yang paling gelap. Jalan yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik mengerikan di desanya. Ia memutuskan untuk menemui Mbah Resang, dukun paling sakti sekaligus paling ditakuti di seantero desa. Orang bilang, Mbah Resang bisa mengabulkan permintaan apapun, asalkan siap dengan bayarannya. Dengan langkah berat, Raka menembus kabut pagi yang masih tebal, menuju gubuk tua Mbah Resang. Di ujung desa, dekat dengan hutan larangan, bau kemenyan dan anyir darah langsung menyambutnya begitu ia menginjakan kaki di pekarangan gubuk itu. Di dalam duduk seorang lelaki tua dengan mata yang seolah bisa menembus isi kepala. Itulah Mbah Resang. Tanpa banyak basa-basi, Raka mengutarakan niatnya. Ia ingin kaya raya dengan cara apapun. Mbah Resang hanya tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia menatap Raka lekat-lekat. Anak muda, kau yakin dengan permintaanmu? Jalan yang akan kau tempuh ini bukan sekadar jalan pintas, tapi jalan terkutuk. Sekali kau masuk, tidak ada jalan untuk kembali. Raka, yang sudah dibutakan oleh ambisi, hanya mengangguk mantap. Apapun syaratnya, Mbah, saya siap. Sang dukun kemudian menjelaskan ritual pesugihan yang paling mengerikan. Sebuah ritual yang jarang sekali ada yang berani mengambilnya. Namanya pesugihan kawin darah. Ritual ini tidak meminta tumbal nyawa orang lain, melainkan meminta pengorbanan dari diri sendiri. Raka harus menikah dengan sesosok makhluk gaib, penunggu hutan larangan, makhluk yang akan memberinya kekayaan tak terbatas, namun juga akan mengikat jiwanya selamanya. Namanya Ayu Laras, bisik Mbah Resang. Dia cantik, sangat cantik, tapi jangan salah, dia bukan manusia. Mendengar itu, Raka sempat ragu sejenak. Menikah dengan makhluk halus, tapi bayangan kemewahan, rumah megah, dan tatapan kagum orang-orang kembali memenuhi kepalanya. Keraguan itu sirna, digantikan oleh tekad yang membara. Saya setuju, Mbah, katanya dengan suara bergetar. Mbah Resang mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. Ia pun mulai mempersiapkan ritual di tengah gubuknya yang remang-remang. Hanya diterangi beberapa batang lilin merah yang menyala redup. Tepat tengah malam, di bawah cahaya bulan purnama yang pucat, ritual pun dimulai. Mbah Resang membacakan mantra-mantra dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti Raka. Asap kemenyan membubung tinggi, membentuk pusaran-pusaran aneh di udara. Suasana terasa semakin mencekam. Angin di luar bertiup lebih kencang, seolah ikut menyambut kedatangan sesuatu yang tak kasat mata. Mbah Resang menyuruh Raka berdiri di tengah lingkaran yang sudah ditaburi kembang 7 rupa dan menatap lurus ke arah hutan di belakang gubuk. Panggil namanya 3 kali. Raka,
Panggil calon mempelaimu, perintah Mbah Resang. Dengan jantung berdebar kencang, Raka menarik napas dalam-dalam. Ayu Laras, ayu Laras, ayu Laras. Datanglah, suaranya terdengar parau dan bergetar. Hening sejenak, hanya suara jangkrik dan desau angin yang terdengar. Raka mulai berpikir, ritual ini gagal. Namun, tiba-tiba, angin berhenti berhembus. Suara jangkrik pun mendadak senyap. Hutan di depannya menjadi sunyi. Senyap, sunyi yang mematikan. Dari balik kegelapan pepohonan, muncul sesosok siluet wanita yang tinggi semampai. Perlahan, ia melangkah keluar dari bayang-bayang, menampakkan wujudnya di bawah sinar rembulan. Itulah Ayu Laras. Wajahnya sangat cantik, namun pucat pasi seperti mayat. Matanya besar dan hitam, tapi kosong tanpa ekspresi. Rambut hitamnya yang sangat panjang menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Ia mengenakan kebaya putih kuno yang tampak kusam. Sosoknya memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Ayu Laras berhenti beberapa langkah di depan Raka. Ia menatap Raka dengan tatapan kosongnya. Udara di sekitar mereka terasa membeku. Raka sendiri tak bisa bergerak. Kakinya seolah terpaku ke tanah. Ia terpana sekaligus ketakutan melihat calon istrinya itu. Kemudian, dengan suara yang pelan dan mendesir seperti bisikan angin malam, Ayu Laras berkata, "Aku sudah menunggumu, Raka." Suara itu, walau pelan, terdengar menggema di seluruh penjuru hutan dan di dalam kepala Raka. Mbah Resang memberikan sebuah jarum emas pada Raka. "Sekarang, satukan darah kalian sebagai tanda ikatan pernikahan." Dengan tangan gemetar, Raka menusuk ujung jarinya hingga setetes darah segar keluar. Ayu Laras mendekat, mengulurkan jari telunjuknya yang pucat dan lentik. Tanpa perlu ditusuk, setetes darah hitam pekat keluar dari ujung jarinya. Mbah Resang mengambil sebuah cawan kecil berisi air kelapa hijau, lalu meneteskan darah Raka dan darah Ayu ke dalamnya. Kedua tetes darah itu menyatu, berputar, lalu membuat seluruh air di cawan berubah menjadi merah kehitaman. "Minum," perintah Mbah Resang. Raka menelan ludah, lalu meminum cairan itu sampai habis. Rasanya amis dan dingin, menjalar ke seluruh tubuhnya. Begitu tetes terakhir ia telan, tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Angin kembali mengamuk, dan Raka merasa seolah ada sesuatu yang ditarik paksa dari dalam dirinya. Ia merasa jiwanya telah terkunci, terikat pada sosok di hadapannya. Ayu Laras hanya tersenyum tipis, senyum pertama yang Raka lihat. Dan senyum itu jauh lebih mengerikan dari wajah datarnya. Setelah itu, ia berbalik dan menghilang kembali ke dalam kegelapan hutan. Ritual selesai, seminggu berlalu. Keajaiban pun terjadi. Raka menemukan sekantong koin emas kuno di bawah ranjangnya. Keesokan harinya, ia memenangkan undian besar. Uang datang kepadanya dari berbagai arah yang tak terduga. Dalam waktu singkat, Raka menjadi orang terkaya di desa Kembang Jati. Ia membangun rumah paling megah, membeli mobil paling mewah, dan memakai pakaian paling mahal. Semua orang yang dulu meremehkannya kini berbalik memujanya. Raka menikmati semua itu. Ia berhasil mencapai semua yang ia impikan. Namun, kebahagiaan itu hanyalah semu. Kekayaan yang ia dapatkan harus dibayar dengan teror yang tak berkesudahan. Tepat seminggu setelah ritual, pada malam pertama, ia tidur di rumah barunya yang megah. Raka mendengar suara ketukan di pintu utama. Tok, 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 tok. Pelan, tapi terdengar sangat jelas di tengah keheningan malam. Raka mengira itu hanya tamu atau tetangga. Tapi saat ia melihat dari jendela, tidak ada siapa-siapa, hanya halaman kosong yang disinari lampu taman. Ketukan itu kembali terdengar keesokan malamnya.
Dan malam-malam berikutnya, selalu pada jam yang sama, tepat tengah malam, Raka mulai sadar. Itu bukan ketukan biasa, itu adalah istrinya, Ayu Laras, yang datang menagih haknya, menagih bagian dari perjanjian yang tak pernah bisa ia hindari. Setiap malam, Raka hanya bisa meringkuk di dalam kamarnya yang luas, menutup telinga dengan bantal, mencoba mengabaikan suara ketukan yang seolah menembus dinding dan menggedor langsung ke dalam jiwanya. Ia kaya raya, tapi ia tidak pernah bisa tidur nyenyak. Ia hidup dalam kemewahan, tapi juga dalam penjara ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Raka sadar, ia telah menukar ketenangan jiwanya dengan harta duniawi. Setiap malam, ketukan di pintu itu menjadi pengingat abadi akan kesalahannya. Pengingat bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap jalan pintas, dan harganya adalah teror seumur hidup dari mempelai gaibnya, Ayu Laras. Entah sampai kapan ia bisa bertahan, karena ia tahu suatu saat nanti ketukan itu tidak akan berhenti di depan pintu. Suatu saat nanti Ayu Laras akan masuk dan menagih bayaran yang sesungguhnya, bukan hanya hartanya, tapi juga jiwanya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika kalian menikmati ceritanya, dan pastikan kalian sudah berlangganan serta menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah mengerikan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.